Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Latifah Al-Azmi dari kelas 3B dengan NIM 185120119, Prodi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai volume benda putar terhadap sumbu X dengan aplikasi GeoGebra. Soalnya yaitu, tentukanlah volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 16 dengan Y sama dengan 2X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Langkah yang pertama, tentunya kita harus membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian, kita bisa masukkan soal yang tadi ke dalam input yang ada di sebelah sini. Soalnya yaitu X kuadrat min 8X ditambah 16 dan 2X. Lalu kita tekan enter. Nah, ini si kurva dan garisnya belum terlihat dengan jelas, bisa kita geser-geser dan bisa kita perkecil dengan cara pilih move graphic view, lalu kita pilih, lalu kita geser dan bisa kita perkecil. Nah, sudah terlihat si perpotongannya. Lalu kita bisa munculkan si titik potong antara kurva dan garis ini dengan cara kita pilih point, lalu kita pilih intersect, lalu kita klik di kurva dan garis ini. Nah, muncul si titik A dan B. Titik A dan B ini merupakan perpotongan antara kurva dan garis. Kemudian bisa kita ubah si A ini atau munculkan namanya dan munculkan nilainya dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih settings, lalu di show label ini kita pilih name and value. Di titik B juga sama seperti itu, kita pilih name and value. Kemudian kita bisa merubah color atau warnanya dengan cara pilih color, lalu pilih warna yang kalian mau. Di sini saya akan menggunakan warna merah dan juga warna merah yang A. Nah, di garis ini saya akan merubah warnanya juga menjadi warna biru. Nah, sudah cukup, lalu bisa kita close. Nah, beginilah tampilannya. Si si titik potong ini bisa kita jadikan sebagai batas untuk mencari volume benda putar itu. Si 2 ini menjadi batas bawahnya dan si 8 ini menjadi batas atasnya, karena kita memutar benda itu terhadap sumbu X. Jadi ini kita ambil X-nya dan di ini juga kita ambil X-nya. Lalu bisa kita cari luas daerahnya dulu dengan cara di input kita ketik integral, lalu kita pilih function, tapi yang functionnya itu yang 2, karena di sini kita ada 2 fungsi ya. Kita pilih kita ketikkan fx, lalu di function yang kedua kita ketikkan kita ketikkan gx, lalu start value-nya kita ketikkan 2 dan di end value-nya kita ketikkan 8, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya yaitu 36 ini di sini. Nah, karena si luas itu tidak ada yang negatif, maka kita ubah si negatif itu dengan cara kita ketikkan absolute, lalu si X ini kita ganti menjadi A.
lalu kita tekan enter. Nah, kalian bisa juga merubah warnanya dengan cara kita klik kanan ini di sini, lalu kita pilih settings, lalu di sini pilih color dan pilih warna yang kalian mau. Saya akan mengubahnya menjadi warna ungu. Oke, lalu bisa kita close. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan shader di sini. Shader di sini fungsinya untuk menentukan angle atau menentukan sudut benda itu, perputaran benda itu akan diputar berapa derajat. Nah, kita pilih angle, lalu di sininya udah seperti ini, lalu kita ketikkan OK, klik OK. Nah, di shader tadi kita klik di mana saja ya. Saya akan menyimpannya di sini. Kemudian setelah itu kita munculkan si 3D-nya itu atau grafik 3 dimensinya dengan cara kita klik di sini garis 3 ini, lalu kita di view kita pilih 3D grafik. Nah, inilah si 3 dimensinya, tapi belum muncul ya. Kita bisa rubah-rubah ininya supaya lebih terlihat. Kita bisa geserkan lebih ke sini, lalu ininya bisa digeserkan juga. Nah, saya rasa cukup. Saya akan memindahkan supaya rubah. Nah, kemudian supaya kita bisa melihat perputaran dari si luas ini di sini atau volumenya, kita bisa memasukkan dulu apa sih namanya ininya bawahnya atau si kurvanya ini dengan cara kita ketikkan surface, lalu kita pilih yang terakhir ini, lalu kita masukkan expressionnya A, lalu kita masukkan FA, cos B, lalu yang selanjutnya FA sin B, mana ini? FA sin B, lalu parameternya, variabel parameternya kita ketikkan A, lalu start value-nya tadi itu 2, lalu end value-nya 8, kita parameter selanjutnya B, lalu start value-nya 0, dan end value-nya yaitu alpha. Lalu bisa kita close dulu, lalu kita tekan enter. Nah, inilah hasilnya, hasil yang tadi. Kemudian di sini kita bisa diputarkan atau dilihat si hasil dari si grafik ini tuh dengan cara agar kita bisa melihat si perputaran tadi dengan otomatis. Kita bisa klik kanan lalu pilih animation. Nah, itulah perputaran dari si kurva ini diputar ini sebesar 78, 79 tuh 92, 19, 100 dan sampai 360 derajat. Nah, ini hasil perputaran tadi. Kita tunggu sampai 360 derajat. Lalu setelah 360 derajat
dia akan memutar kembali. Nah, ini hasil perputaran 360 derajatnya. Lalu kita stopkan dulu ya animasinya. Nah, lalu kita bisa men-zoom atau mengecilkan si tampilan 3D grafik ini dengan cara kita pilih zoom out ini, lalu bisa kita klik. Nah, sudah terlihat. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa merotate atau melihat dari sisi bagian atas, samping, depannya. Ketika si benda putar ini dilihat dari atas, ini dari samping, dari depan, dan ini dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kurva yang x kuadrat, ini 8x tambah 16, dan yang biru ini merupakan garis 2x, dan inilah perputaran bendanya. Lalu yang selanjutnya kita bisa menghitung volume benda putar ini dengan cara mengetikkan V di input ini. V sama dengan, lalu kita masukkan P. Di sini merupakan bagian dari integralnya, dari volumenya, maaf. Terus masukkan integral, function, start value, and value. Nah, di function di sini kita masukkan si bagian atas ini dikurangi yang bagian bawah ini, karena dari rumusnya volume itu seperti itu, ini dikuadratkan dikurangi yang ini dikuadratkan. Nah, yang di atas itu merupakan gx, maka g kuadrat dikurangi f kuadrat. Lalu start value-nya itu 2 dan end value-nya itu 8. Lalu kita tekan enter. Ininya harus pakai spasi di spasi integral, kita tekan enter. Nah, hasil dari volume benda putar ini adalah 1447,65 satuan volume. Sudah, maka itulah hasil dari nilai dari volume benda putar ini, dan ini bisa kita ubah-ubah. Mau terlihat bagaimana. Nah, selesai. Inilah video tutorial bagaimana menentukan volume benda putar terhadap sumbu X dan juga menghitung volume dari benda putar tersebut. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.